Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil rebound naik 1% lebih ke angka 7.642. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih uptrend dan ternyata masih mencatatkan rugi bersih di laporan keuangan terbaru, tetapi pendapatan masih melesat 100% lebih. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari ini kalau pemberitaan dengan judul MDK masih mencetak rugi 12,50 juta US dollar di semester 1 tahun 2024. Jika kita baca lebih lanjut, berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 Juni tahun 2024, MDK berhasil menurunkan rugi antara ranjau lebar pada periode sama tahun lalu. Jadi memang saat ini masih mencatatkan rugi, tapi ruginya sudah mulai berkurang. Selain itu, MDK masih membukukan pendapatan usaha yang melesat 110%. Jika masih mencatatkan rugi, tapi pendapatan untuk semester atau di semester 1 ini masih naik lumayan tinggi. Dan secara teknikal, jika kita perhatikan, hari ini MDK memang turun 1% lebih ke 2.690. Tapi kenapa ada candle hijau? Karena opening malah di bawah. Jadi berbeda dengan MBMA. MBMA laporan keuangan keluar oke, opening langsung gap up, tapi penutupan berada di zona merah atau di candle merah. Tapi cara pergerakan MBMA masih naik, sedangkan untuk MDKA hari ini turun 1%, tapi ini candle hijau karena opening di bawah. Dan cara teknikal juga MDKA juga sebenarnya trennya masih uptrend. Jadi penurunannya masih wajar. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 150, saya lihat MDKA masih layak untuk di hold, masih ada potensi untuk menuju target di sekitar 2.800. Jadi walaupun laporan keuangan masih kurang oke, tapi minimal jika kita sudah mulai membaik. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus masuk. Jadi walaupun hari ini turun 1%, asing masih kembali masuk akumulasi. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan 1% lebih ini, di top 1 memang terpantau ada sedikit distribusi, tapi average ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham MDKA, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk yang ingin coba entry saham MDKA, menurut saya lebih oke adalah apabila bisa dapat di harga lebih bawah. Jadi tunggu MDKA terkoreksi lanjutan dulu ke sekitar 2.550 sampai maksimal 2.500. Menurut saya itu akan lebih oke untuk dapat di sekitar harga ini. Karena memang dalam satu minggu sebelumnya MDKA sudah naik lumayan tinggi. Jadi tunggu terkoreksi atau tengah profit taking dulu. Apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dan sekarang saya akan coba update juga ADMR. ADMR bisa kita lihat hari Senin sempat terkoreksi karena memang masih gagal menembus 1.500. Mengetes kembali support 1450. Hari ini ADMR berhasil rebound dari support ini, tapi kembali mencoba untuk break 1500, ini belum terkonfirmasi. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan untuk ADMR hari ini naik 3% lebih, asing memang terpantau masih masuk walaupun sebelumnya tanggal 30 sempat keluar, tapi secara keseluruhan asing masih terus masuk akumulasi sama ADMR. Tapi jika kita lihat di broker summary, kenaikan 3% lebih ini malah ini terpantau ada distribusi. Jadi secara tren atau secara teknikal ADMR saat ini masih oke, tapi karena kenaikan hari ini ada distribusi plus masih mencoba untuk break 1500, cara pergerakan ADMR tetap harus teman-teman perhatikan apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Teman-teman bisa hold terus selama 1400 tidak tembus. Apabila ternyata gagal break tapi masih kuat di 1450, maka cara pergerakan saya lihat masih on track untuk break 1500 menuju 1600. Tapi karena kenaikan hari ini tidak ada akumulasi, tetap masih ada kemungkinan ADMR itu gagal break dan kembali melemah. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan 1450 untuk trail stop atau 1400, tergantung di harga berapa teman-teman entry. Untuk teman-teman yang dapat di sekitar 1300 ke bawah, bisa jadikan 1350 atau garis EMA 50 untuk trail stopnya. Tapi secara teknikal, ADMR masih akan oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Untuk Harum juga bisa kita perhatikan di sini, sampai saat ini masih mencoba untuk break 1400. Jadi walaupun sempat ditutup di atas 1400, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Di sini juga mencoba break masih gagal, di sini juga bisa kita lihat ini masih mencoba break masih gagal. Sehingga 1400 masih berupa resisten yang kuat untuk Harum saat ini. Tapi secara pergerakan Harum juga semua masih oke, masih bergerak uptrend secara berhasil break keluar garis EMA. Dia sempat gagal break 1400, terkoreksi ke sekitar 1300 dan garis EMA 50 150, bisa kita lihat Harum masih bisa bertahan dari rebound.
Dan jika kita perhatikan, asing hari ini masuk akumulasi. Sebelumnya asing juga mulai masuk, tapi secara keseluruhan ini belum terpantau ada akumulasi besar. Karena secara keseluruhan dalam beberapa minggu ini asing terpantau masih keluar. Dan di broker summary juga sama seperti ADMR, kenaikan 2% lebih untuk Harum saat ini terpantau malah ada distribusi. Jadi secara candle ingat ini belum terkonfirmasi break 1400. Dan apabila ternyata besok masih gagal break, secara pergerakan Harum masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun ke sekitar 1350 sampai 1300. Dan untuk yang sudah dapat di harga bawah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Harum minggu ini masih kesulitan untuk break 1400 atau hold saja selama Harum masih kuat berada di atas 1300 dengan target lebih jauh untuk take profitnya sekitar 1500. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Harum, masih bisa coba dipantau, bisa buy on breakout apabila memang minggu ini ternyata bisa terkonfirmasi break plus ada akumulasi, atau apabila ternyata kita pantau gagal break dan melemah, ini kesempatan untuk kita coba tunggu di sekitar 1300 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1315 untuk entry di sekitar daerah support ini. Selanjutnya saya coba analisa saham Bluebird yang bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih bergerak sangat uptrend, sempat terkoreksi karena gagal break 1900, tapi koreksi ke 1800, Bluebird masih bisa bertahan dan melanjutkan uptrendnya. Dan saat ini terpantau Bluebird mencoba untuk melewati resisten psikologisnya di harga 2000. Jadi minggu lalu mencoba break masih gagal, sempat terkoreksi dan menyentuh sekitar 1950. Hari ini Bluebird masih bisa naik atau rebound dari daerah support ini. Jadi hari ini masih naik 1% lebih, dan jika kita lihat untuk Bluebird, asing terpantau 1 minggu terakhir sudah mulai masuk. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah dapat saham Bluebird di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold karena cara pergerakan masih berada jauh di atas garis EMA 50 150. Apalagi garis EMA 50 saat ini tepat di 1800. Jadi teman-teman bisa jadikan 1800 atau garis EMA 50 untuk trend stop. Selama masih kuat di atas 1800 atau di garis EMA 50 ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk saham Bluebird. Dan karena masih ada akumulasi dan secara tren masih oke, masih ada potensi besar Bluebird untuk break resisten psikologisnya di 2000 dan lanjut naik ke target terdekat di sekitar 2100. Jadi untuk yang ingin coba entry memang masih bisa coba pantau di buy on breakout, tapi ingat harga total entry apabila buy on breakout itu sudah lumayan tinggi, teman-teman harus sangat disiplin. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.